Sahabat kanal Budaya TV, kembali lagi bersama saya Arif. Hari ini kita akan kembali lagi mengundang teman-teman dari Kagama Beksan untuk berbincang-bincang seputar kegiatan mereka. Kebetulan hari ini mereka sedang datang ke Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo untuk latihan. Kita akan dengarkan perbincangan apa, seru banget pasti. Stay tune terus di channel YouTube Kanal Budaya TV. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa hari ini kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama teman-teman dari Kagama Beksan. Di episode sebelumnya kita sudah ngobrol nih tentang kegiatan dari teman-teman Kagama Beksan itu banyak banget ya. Dan hari ini kebetulan mereka sedang latihan di Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Hari ini saya kembali lagi menghadirkan Mbak Belinda yang kemarin di episode sebelumnya kita ngobrol sama Mbak Belinda ya. Dan ada tamu baru hari ini, kita kedatangan tamu baru namanya Mas Tri. Selamat sore Mas Tri. Selamat sore. Nah, sahabat budaya, sahabat kanal budaya kan kemarin sudah tahu nih Mbak Belinda ini siapa di Kagama Beksan. Sekarang kita kenalan sama Mas Tri. Beliau ini siapa di Kagama Beksan? Silakan Mas Tri, boleh dikasih tahu sama sahabat kanal Budaya TV. Selamat sore Mas Arif, Mbak Lurah. Kami harus menyebut pangkat. Pangkat Lurah ya Mbak Belinda. Mbak Belinda Lurah. Kemarin ada Mbak Cari, Mas Arif. Sekarang saya Triatma. Kalau biasa dipanggil Mas Tri, tidak boleh ada Pak di sini. Oh, nggak boleh manggil Pak ya? Nggak boleh. Ini kami di Kagama Beksan. Sebetulnya kalau di kelurahan apa ya? Pakatnya yang nggak ada ya. Seksi sibuk ya? Seksi sibuknya. Kayak ke humas, kayak ke seksi sibuk itu Mas Tri. Seksi wirawiri. Wirawiri ya, kehumasan ya. Tapi spesialisnya dalang. Oh, spesialisnya dalang. Kadang-kadang dipanggil Mas Dalang. Oke, hari ini kita akan membicarakan atau berbincang-bincang tentang salah satu kegiatan dari teman-teman Kagama Beksan, yaitu namanya Panem Bromo. Nah, agak penasaran, sahabat kanal Budaya TV juga penasaran kan, Panem Bromo itu apa gitu. Boleh dijelaskan, siapa yang mau jelasin ini? Mas Tri dulu, karena dalangnya kan Mas Tri. Dalangnya Mas Tri, monggo. Saya coba menjelaskan yang kami lakukan, kami pahami. Karena Panem Bromo ini semacam nyanyian bersama, nyanyi bersama. Dan biasanya ditampilkan hampir 15 sampai 20 personil, baik biasanya ibu-ibu malah. Biasanya ibu. Ini sama kayak paduan suara? Ya, paduan suara. Tapi juga ada bapak-bapak juga bergabung dan Panem Bromo ini ditujukan untuk kegiatan pembukaan. Kesenian pembukaan pada suatu upacara, pada suatu acara yang istilahnya menyambut tamu. Oh, oke. Ya, menyambut tamu dengan menyanyi bersama-sama, nembang bersama-sama. Dan tembangnya juga bisa diambil dari mocopat, bisa juga diambil dari suatu reptan atau karangan. Oh, oke. Ya. Nah, ada keterampilan khusus nggak sih yang harus dimiliki sama teman-teman ini untuk bisa apa sih tadi melakukan Panem Bromo ini? Ya, yang kami lakukan ya mengalir saja, kita contoh diberi notasi, kita nyanyi bersama-sama, kemudian biasanya kita juga didampingi pelatih ya. Pelatih, kemudian beberapa kali latihan kami juga nanti ada istilahnya tempuk gending ya, bersama-sama diiringan dengan gending gamelan. Nah, setelah padu nanti baru tampil. Ini sama modelannya kayak nyinden atau gimana itu? Ya, kalau sinden itu sifatnya personil ya, personal masing-masing sinden menjadi juru suaranya gamelan. Nah, kalau Panem Bromo ini kita yang tampil, para penyanyi yang tampil di depan, berdiri gitu, berdiri di atas panggung, kita menyanyi bersama-sama, sementara sinden dan gamelan tidak ikut tampil di atas panggung. Ya, jadi pikiran musiknya seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya Mbak Belinda. Mbak Belinda kan ini kalau Panem Bromo kan sebetulnya nggak semua orang tahu ya. Nah, gimana sih caranya supaya ini orang tuh mau tahu soal Panem Bromo,
dan kayaknya tertarik untuk melakukan itu? Nah, yang pertama gini Mas, memang betul Panem Bromo itu kan salah satu olah suara ya, salah satu olah suara. Nah kalau kemarin kan Kagama Beksan itu fokusnya kan pada tari ya. Ya benar. Mbak Care waktu itu sudah menjelaskan bahwa tari itu sebetulnya semuanya ya, kita kan menggunakan semua panca indera. Nah kan biasanya kalau mau nari itu kita juga pengen setiap penari itu juga bisa menyanyi. Tapi kan nyanyinya nyanyi Jawa kan gitu. Makanya tadi yang disebut Mas Dalang itu kita mulai awalnya tuh dari mocopatan ya Mas Tri. Mocopatan. Mocopat itu kan ada 11 tembang utama ya. Nadanya khusus. Nah, itu kita latihan memang betul di Kagama Beksan itu ibaratnya kalau nanti harus manggung model sendera tari kita harus bisa nyanyi kan gitu. Tembang. Nah, awalnya gitu. Nah, kemudian ini ditawari oleh Rumah Budaya Nusantara Puspa Budoyo ini kok malah Panem Bromo. Itu awalnya adalah sesuatu yang kita tidak langsung paham ya, tapi karena sudah sering latihan mocopatan, tentu saja kami tertarik kan gitu. Nah, ketika awal-awal latihan kita awalnya memang belum tahu, tapi setelah kemarin sudah dilihat di padu atau apa itu memang terus terang menarik Mas. Jadi setelah latihan berkali-kali. Iya, gitu ya. setelah latihan berkali-kali itu kita lihat menarik. Nah, tadi kan dibilang gimana caranya membuat pada tertarik. Iya. Nah, awal-awal itu kan Panem Bromo latihan ini direkam. Awalnya hanya sedikit ya Mas Tri ya, hanya sedikit direkam. Terus memang kita upload di IG-nya Kagama Beksan, kemudian juga di medsosnya masing-masing. Nah, itu ternyata peminatnya nambah Mas. Banyak yang ngontak. Orang excited gitu ya. Excited, betul. Jadi sebetulnya mungkin orang itu karena ketidaktahuan saja. Gitu loh. Karena setelah mereka melihat, oh ini toh Panem Bromo itu yang mau ikut banyak loh Mas, saya nggak bohong. Akhirnya ya, sebenarnya sosial media bisa jadi salah satu kekuatan untuk bisa mempublikasikan belepotan ya. Mempublikasikan ini ya gitu ya. Betul. Jadi sekarang mungkin anak-anak muda banyak yang tertarik gitu ya. Karena dulu mungkin Panem Bromo Mas Tri lebih banyak ibu-ibu ya. Orang tua dikira. Ngomongnya Gen Y atau Gen X ya. Pokoknya yang senior. Yang senior gitu ya. Tapi sekarang lebih anak muda setelah lewat sosial media mungkin lebih semoga ini ya. Dengan banyaknya liputan tentang Panem Bromo ini akan menjadikan generasi muda tertarik lagi karena kalau seperti kita ini suaranya enggak pas-pasan tapi asal ada yang diganduli gitu ya. Istilahnya diganduli. Jadi ala bisa karena biasa gitu ya. Ada yang pinter ya kita ngikut di belakangnya. Suara utama gitu. Karena nyanyinya juga rame-rame gitu. Rame-rame ya. Nyanyinya rame-rame. Betul. Nah, terus sekarang kan ini kolaborasi sama Rumah Budaya Nusantara Puspa Budoyo. Untuk kolaborasi apa sih yang lagi dilakuin ini? Kalau Rumah Budaya Puspa Budoyo ini sebetulnya menawarkan banyak ya. Mungkin kolaborasi pertama tentu memberi tempat kita untuk berlatih, itu yang pertama. Tapi ternyata setelah memberikan tempat berlatih itu pengembangannya banyak. Misalkan nanti mau manggung bersama. Nah, menarik ini ya. Atau mungkin macam-macam. Nah, ini sekarang yang debutan pertama ini Mas. Ini yang Panem Bromo ini. Jadi dibocorin ya apa-apa. Ini debutan pertama. Kami deg-degan juga nih nanti gimana. Moga-moga bagus. Kebetulan Puspa Budoyo ini kan punya wayang orang yang mau tampil. Nah, kita ditawari jadi pembukaan ya kan tadi Pak Astri kan bilang Menarik jadi pembuka. Jadi pembuka. Kalau yang juga mungkin pemirsa tahu, rekan-rekan tahu di Bali juga ada tari Panyembrame. Tari Panyembrame. Nah, kami di Jawa, di Jogja itu ada Panem Bromo. Biasanya juga di awal. Memang ini klasik dari Jawa atau Jogja? Sepertinya klasik Jawa ya. Kemudian yang kami tahu juga kalau Panem Bromo ini ya memang bahasanya Panem Bromo menyambut ya. Kulo Panem Bromo rawuhipun itu artinya menyambut. Artinya menyambut. Awalnya dari situ ya. Jadi makanya setiap kali ada upacara-upacara atau kegiatan untuk usaha kenegaraan juga bisa misalnya dipakai ini untuk jadi pembuka gitu ya. Bisa. Menjadi pembukaan.
kayaknya bisa jadi kebangkitan juga Mas. Nah, Kita mulai itu betul. awal-awal ya. Iya. Nanti kan setelah ini pasti medsos-medsos juga mulai ngangkat. Nah, Betul. kan bagus kalau acara kenegaraan, Ya. acara kantoran, Ya. pakai panem bromo. Betul. Terus nanti nari dulu, jangan lupa narinya. Betul ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal budaya itu nggak pernah ada habisnya gitu ya. Betul. Banyak banget selain tari, tadi panem bromo, ada kegiatan lainnya lagi gitu ya. Ya. Nah selain panem bromo ini sebenarnya Kagama Beksan ada kegiatan lain nggak sih yang bentukannya kok belum pernah ditayangkan gitu. Nanti apa akan ada lagi gitu. Kemarin ini flash mob udah dilakuin ya. Ya kalau flash mob itu sebetulnya, jadi awalnya itu kan memang utamanya kita flash mob ya. Wow. Iya. Awalnya tuh flash mob. Jadi dan ternyata banyak juga Mas yang undang. Jadi untuk Menarik flash ini. moban itu banyak. Ini kita tanya mau tariannya apa. Ah. Sekarang yang lagi ini tuh flash moban Yapong ya. Ya, Pong. Tari Yapong misalkan gitu. Kalau dulu kan flash moban yang Wanaran itu. Ah. Nah sekarang itu Yapong sama Menaan itu juga Ah. banyak. Nah kita juga open itu flash moban. Kagama Beksan bisaan lah ya gitu ya. Pokoknya kalau bicaranya menjaga budaya Mas. Heeh. Baik yang belum bisa pun kita akan belajar. Ini contohnya yang Panem Bromo ini Iya. kan kita sebetulnya Menarik loh tadi pas saya dengar latihannya juga. oh sudah menarik loh. dengerin ya? Itu Menarik baru loh. latihan keempat. Baru latihan keempat udah kayak Keempat. begitu loh, gimana nanti tanggal Yang- tanggal 11 ya. Ya, Ya, jangan lupa semoga. di shoot ya. Tanggal 11 nanti ya. Kita tayangin. Iya. Nah, ngomongin soal ini ya kegiatan budaya ini kan tadi udah mulai lewat sosial media. Ada rencana nggak sih kayak datang-datang ke sekolah atau institusi gitu? Itu bisa Mas karena kebetulan apa ya? Sekarang ini kan setelah pandemi baru belum selesai ya, Nah, tapi belum sudah selesai. lebih terkendali. Benar. Kan baru mulai panggung-panggung Udah mulai dibuka. Ya sedikit-sedikit. Ya. Kemudian kita juga sudah bisa flash moban atau Nah. apa. Nah, itu mungkin ini usul yang bagus juga Mas. Kita Hmm. kayaknya bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nanti Iya. mungkin bisa mulai dari sekolah anak-anak kita ya. Benar. Ya benar. itu kan misalkan tidak hanya mengenal teknologi, Hmm. tapi mengenal budaya sendiri Betul, kan setuju. gitu kan Iya. bagus. Atau nanti mengundang senior. Hmm. Kan ada anak-anak misalkan sudah nggak SMA sih, Hmm. sudah lulus, Hmm. tapi mungkin dia juga bisa menari atau bisa Betul. nembang itu dihadirkan. Ketika mereka kelulusan juga kan bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk Betul. pengisi acara ya. Pengisi acara sama banyak ini Mas sekarang tuh justru keterampilan non akademik itu banyak yang dinilai juga. Jadi urusan seni-seni ini mulai muatan penting. lokal ya, Ya, muatan betul. lokal penting, betul sekali ya. Jadi sahabat Kanal Budaya TV, jadi kayak memang nggak pernah bisa habis kalau ngomongin soal budaya Indonesia ya. Ya. Banyak banget. Ini baru satu loh dari Jawa Jogja ya, baru satu dari Jawa Jogja dan memang benar-benar dipelajari dengan serius oleh teman-teman dari tim Kagama Beksan. Dan usianya juga udah nggak muda, tapi semangatnya itu luar biasa. Semangatnya. Semangat itu nggak ngalahin sama semangatnya milenial ya. Boleh saya tambahin Mas? Silakan. Ini kita itu juga punya kelas namanya kelas Nusantara loh. Ini sekalian promo. Benar. Jadi Nah, kan dengerin ya. yang Jawa-Jawa kan sudah. Ya, benar. Tapi kami juga punya kelas Nusantara nih. Nah, apa aja itu isinya? Kelas Nusantara itu misalkan karena kita ada di DKI Jakarta nih. Nah, benar. Nah, kita yang sudah bisa tuh tarian Betawi. Nah, Menarik. tarian Betawi kemarin juga sudah bikin rekamannya di YouTube kami ada. Hmm. Terus ini rencana mau ulang tahun Jakarta nih Mas. Ini Nah, ngomong-ngomong. bulan Juni pas kebenaran momennya pas banget. Iya, kita juga mau menampilkan tarian Betawi. Nah, Terus nanti juga ada rencana panggung Nusantara Mas. Nanti nggak ngangkat cuman tarian Jawa, tapi misalkan ada yang Jawa Timur, ada yang tarian Sunda, lalu tarian Betawi, tarian mana-mana lah. Nanti rencananya gitu. oke, ini yang akan Tanggal mainnya. yang akan paling sibuk kayaknya Mas Tri gitu ya sebagai humasnya. Oh jelas, jelas karena harus cari ke sana kemari kota. Bukan tepuk tangan aja. Strateginya ini untuk bisa tadi kan banyak banget kegiatan strateginya Mas Iya. Tri ini gimana nih untuk bisa Ya, belum ada strategi khusus, tapi yang biasa kita lakukan secara pribadi, masing-masing personil itu mengungkapkan apresiasi seninya dengan caranya masing-masing melalui medsosnya masing-masing. Iya. Kemudian Komunikasi mereka kali ya, ya, terus disebarkan itu ya. sangat efektif. Terus kemudian selain medsos ya pasti kita harus punya hubungan dengan sanggar-sanggar ya, termasuk Ya. dengan
Sanggar Puspa Pudoyo ini termasuk yang channel yang sangat ya. Menarik ya, karena kemarin itu sempat kita ngobrol ya Mbak Belinda sama Mbak Sinta juga kan. Ternyata antusias anak-anak muda juga untuk daftar ke Kagama Beksan juga lumayan Tinggi, iya. banyak ya antusiasnya ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sahabat kanal Budaya TV, ini kita baru ngebahas soal Panem Bromo dan di belakang kita kedengeran tuh ya sedang Kemarin latihan. kan suaranya kan bagus Sudah mulai kan? padu. Sedang kedengeran itu ya harmonisasi dari Panem Bromo. Menarik sekali karena saya pun baru tahu soal Panem Bromo ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai salah satu informasi tambahan buat teman-teman mengenal tentang Panem Bromo. Nah paling terakhir nih ya, kita mau minta dari Mas Tri sama Mbak Belinda ini untuk mungkin boleh mengajak sahabat kanal Budaya TV ya. Dari yang mulai paling usianya yang tadi gitu. Bukan milenial kolonial gitu ya. Sampai milenial gitu untuk sama-sama kita memajukan budaya Indonesia ini. Boleh silakan pesan-pesannya. Mas Tri Ya, dulu. dulu ya. Nah, Awal yang baik karena kemarin meledak itu ya KKN di Desa Penari ya. nah betul. Tapi kayaknya kita harus carikan sisi yang lain ya. Kalau budaya Jawa menari itu tidak harus mistis, tidak harus susah, Betul. tidak harus pakai laku, tapi semua bisa dilakukan dengan enjoy. Tidak perlu takut. Bolero itu sudah biasa. Bolero itu apa ya? Vals ya. Iya, Vals benar. itu sudah Vals, biasa. vals. Tapi banyak yang gitu, bisa kita pelajari dari kesenian ini. Saya kira itu. Nah, Iya. jangan takut untuk mencoba ya. Terakhir dari Bu Lurah ini. Jangan Bu Mas. Oh Mbak Belinda sebagai Mbak Lurah. Bentar lagi camat. Kalau saya ingin mengajak generasi muda tuh ini, kita itu jangan sampai kehilangan identitas diri sendiri. Kita tuh harus tahu akar rumput kita apa. Jadi pelajarilah budaya nenek moyang kita. Karena itulah yang menjelaskan jati diri kita. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Cari tahu dan sebagainya. Karena tidak ada yang dari awal langsung ahli, itu nggak ada. Betul. Yang penting mau belajar. Mau belajar, memperhatikan, dan latihan. Saya rasa semua pasti bisa. Ya. Yang disampaikan Mas Tri itu bagus sekali ya. Iya. Misalkan mengangkat kondisi lokal. Ya. Walaupun mulainya dari agak mistis-mistis. Tapi sebetulnya Tapi itu angle yang sangat menarik untuk Betul. mengajak orang ya, Ya. benar. betul. Karena tariannya jadi viral. Benar, musiknya aja viral, Mas. Benar. Muncul di mana-mana. Benar. Gitu. Jadi kita saatnya menggali. Anak-anak muda jangan lupa menggali budaya milik bangsa sendiri. Jangan sampai asing dengan bangsanya sendiri. Kira-kira itu, Mas. Jangan sampai asing dengan bangsanya sendiri. Menarik sekali ini perbincangan kita ya. Masih banyak lagi nanti kita kulik-kulik lagi. Masih ada apa lagi dari tim Kagama Beksan ya. Kita tunggu di episode berikutnya. Jadi jangan lupa juga nonton juga channel YouTube-nya Kagama Beksan ya. Ya. Dan Juga Puspa Budoyo. oh iya, satu lagi Puspa Budoyo. Oke, Puspa Budoyo. sekian perbincangan kita hari ini menarik sekali. Terima kasih Mas Tri dan terima kasih Mbak Belinda waktunya. Dan untuk sahabat kanal Budaya TV, stay tune terus di channel YouTube kanal Budaya TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kanal Budaya TV. Terima kasih.